bahaya daripada maksiat lisan yang sangat besar, yaitu adalah an-namimah dan ghibah. Beliau mengatakan wa iyyaka wa ifsada dzatil bayni, janganlah sekali-kali kamu, hati-hatilah, waspadalah kamu melakukan ifsad, merusak dzatil bayni, hubungan di antara saudara, hubungan di antara sahabat. Sebelumnya beliau mengajak kita, mengingatkan kita bahwasannya kita untuk senantiasa menjadi juru damai di antara dua orang yang bersaudara, dua pihak yang berseteru, yang berselisih. Nah, kita senantiasa menyatukan kembali, mendamaikan kembali dua bersaudara yang berselisih, dua pihak yang berseteru. Nah, di sini beliau mengingatkan kepada kita bahwasannya hati-hati, jangan sekali-kali kita merusak hubungan di antara dua bersaudara ataupun dua belah pihak yang saling bersaudara, yang saling erat bersahabat. Jangan sampai kita rusak hubungannya bin namimati, dengan namimah. Namimah mengadu domba, wal ghibati, dan dengan ghibah mengumpat, wa nahwihima, dan selain keduanya daripada maksiatul lisan, maksiat lisan, mimma yujibu tanafur wa tadabur, dari apa-apa yang bisa mendatangkan, yang bisa menyebabkan at-tanafur, pada perselisihan, tidak ada keharmonisan, tidak ada kerukunan, wattadabur, dan menyebabkan permusuhan, perpecahan. Fa inna dzalika indallah, sesungguhnya hal itu, perbuatan namimah, mengadu domba, perbuatan ghibah yang menyebabkan, menanamkan kebencian, permusuhan, perpecahan, azimun, merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertama an-namimah. Apa itu namimah? Wan namimah, di sini beliau memberikan definisi, memberikan ta'rif. An-namimah hiya an tanqula kalama insanin li insanin taqsidu bidzalika fasadan bainahuma. Namimah itu antan kula kalama insanin, kamu mengutip pembicaraan seseorang, li insanin, disampaikan kepada orang lain, taksidu bidzalika fasadan bainahuma, yang mana kamu mengutipnya pembicaraan seseorang kemudian disampaikan kepada pihak yang lain, kamu bertujuan, punya niat merusak hubungan di antara keduanya. Dalam satu ibarat, watazkinil kalami bil kizbi, ada tambahan di dalam kitab Dalilul Falihin bahwa namimah itu mengutip pembicaraan orang lain, seseorang kemudian disampaikan lagi ke orang lain dengan tujuannya untuk merusak hubungan di antara keduanya, untuk menyebarkan, menanamkan kebencian, permusuhan di antara keduanya. Watazkinil kalam bil kizbi, dan biasanya dihiasi dengan yaitu kebohongan. Nah, itu namimah, mengadu domba, memprovokasi, provokator. Orangnya disebut namam, atau dalam suatu riwayat disebutkan qatatun, dalam suatu ibarat disebutkan qatat, orang yang mengadu domba. Nah, perbuatan namimah ini merupakan dosa besar yang diharamkan berdasarkan ijma' para ulama. Jadi namimah antan kula kalama insanin li insanin taksidu bidzalika fasadan bainahuma. Misal Said dengan Ismat, dua bersaudara yang akur, rukun, harmonis. Dua bersaudara ini yang selalu akur, harmonis, selalu bareng-bareng, tidak pernah bertengkar,
tidak pernah berseteru, harmonis, rukun. Tiba-tiba ada seseorang yang gak seneng nih melihat keduanya rukun. Misal Sofyan gak seneng nih Ismat dekat sama Said terus rukun nih, tapi sama Sofyan gak dekat. Nah, Sofyan ngomong ke Said, "Id, ente kata Ismat ente jelek, ente kata Ismat ente pelit." Sofyan tujuannya menyampaikan ucapan Ismat kepada Said supaya apa? Supaya Said benci kepada Ismat, sehingga nanti yang tidak dekat lah, tidak rukun lagi. Begitu dengar Said kata Sofyan, Ismat ngomong gitu, wah kurang ajar Ismat. Bilangin sama Ismat, kata Said, ente juga Ismat itu jelek. Terus dibilangin lagi nanti sama Sofyan. Akhirnya yang tadinya itu rukun, yang tadinya harmonis, yang tadinya akur, dengan ada provokasi adu domba dari Sofyan, bisa pecah nggak Said dan Bang Ismat? Bisa nggak? Bisa bertengkar nggak? Bisa. Itu bisa-bisa Said sama Ismat ngeluarin jurus 12 nanti itu. Diprovokasi, diadu domba oleh Sofyan. Nah, itu naminya. Jadi merusak hubungan di antara kedua belah pihak yang bersaudara, yang bersahabat, yang tadinya rukun, yang tadinya akur, yang tadinya harmonis, kemudian diadu domba, disampaikannya ucapan si A kepada si B, tujuan untuk apa? Supaya keduanya retak menjadi berselisih dan bermusuhan. Itu perbuatan namimah yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ghazali mengatakan an-namimah fil asinaqul qawli ilal maqul fi wal ikhtisas laha bidzalika bal dhabituha kasbu ma yukrahu kasbuhu sawa'un karihahul manqulu anhu awil manqulu ilaih aw ghairihi aw ghairuhuma wa sa'un kana al manqulu qawlan am fi'lan wa sa'un kana aiban am la fa haqiqatun namimah ifsha'us sirri wa hatqus satri mimma yukrahu kasbuhu. Nah, kata Imam Ghazali, namimah itu, perbuatan namimah mengadu domba itu tidak hanya khusus di dalam masalah tadi, yaitu mengutip pembicaraan orang lain disampaikan kepada orang pihak yang lain supaya keduanya yaitu putus hubungannya, tidak rukun kembali untuk merusak daripada keharmonisannya. Nah, kata Imam Ghazali tidak khusus hanya itu, bahkan dobitwa inti di dalam namimah itu adalah kasbu mayukrohu kasbuhu sawaun karihahul mankulu anu abil mankuriya gorehima, yaitu membeberkan sesuatu yang tidak disukai, membeberkannya, baik tidak disukainya oleh mankul anhu, orang yang diberitakan, orang yang diceritakan keburukannya, awil mankulu ilaih, atau tidak disukainya oleh orang yang menerima berita itu, menerima informasi. Seperti tadi Sofyan menyampaikan kepada Said ucapan Ismat bahwa Said jelek, Said pelit. Nah, disampaikan oleh Sofyan kepada Said. Nah, itu bisa membuat Said tidak senang, atau bisa juga membuat si Ismat tidak senang. Disampaikan kepada Said, nanti takut Said tidak senang, benci, akhirnya menjadi marah, dan bisa retak hubungan persaudaraannya, hubungan persahabatannya. Atau tidak disukai oleh pihak lain. Sawaun kanal mankulu qaulan am fi'lan, baik itu yang disampaikannya, yang diceritakannya adalah berupa qaulan, ucapan, ataupun berupa perbuatan. Dan namimah ini mendapatkan ancaman daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan adu domba di antara saudara, di antara orang yang sedang berpersahabatan, menjalin persahabatan, menjalin persaudaraan, kita rusak hubungannya, baik itu antara saudara dengan saudara, antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, ataupun antara sahabat dengan sahabat. Jangan sampai kita rusak hubungan di antara mereka, sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan.
Nabi SAW memberikan ancaman di mana Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata namamun, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk ke dalam surga namamun, siapa orang yang suka mengadu domba, orang yang suka memprovokator, membuat provokasi untuk memecah belah hubungan di antara saudara ataupun persahabatan.